Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, edisi Selasa 5 November 2024 yang diawali oleh katadata.co.id yang memberitakan mengenai Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan sejumlah Federasi Serikat Pekerja untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam aturan terkait ketenaga kerjaan. Putusan ini merupakan respon MK terhadap uji materi atas ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam gugatannya, para pengaju uji materi mengatakan putusan ini yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pekerja, terutama bagi mereka yang mengalami PHK. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menekankan perlunya revisi dan pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja untuk menghindari konflik norma yang membingungkan bagi pekerja. Sementara itu, Tempo.com menyoroti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan akan berfokus menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam 1 bulan awal masa jabatannya. Menurutnya, masukan itu penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan mengenai pendidikan, termasuk tentang ujian nasional atau UN. Ia menyebut saat ini belum ada pembahasan mengenai UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Saya belum ada pembahasan tentang ujian nasional. Saya masih akan banyak mendengar sebelum mengambil keputusan strategis. Demikian kata Abdul Muti pada tanggal 21 Oktober 2024. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Saifuddin mengaku mempertimbangkan penerapan UN. Masih dari Kompas.com, pemerintah bakal mengupayakan memberikan penghargaan lebih kepada dosen dengan mendorong mereka terlibat lebih luas dalam menerapkan Tridharma perguruan tinggi ketimbang membebani mereka dengan tugas administratif. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Wamendiktissaintek, Stella Christie, ada langkah-langkah yang memberikan harapan bagi dosen yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN, termasuk insentif dan kebijakan yang seimbang guna mendukung peran dosen dalam Tridharma perguruan tinggi. Sehingga setiap dosen bisa berkembang sebagai individu-individu yang optimal di Tridharma perguruan tinggi, di penelitian, di pengajaran, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Demikian kata Stella di Jakarta pada hari Rabu 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara. Selanjutnya, Kompas.com melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten batal. Ia menilai Bandara Soekarno-Hatta hanya memerlukan perbaikan pada Terminal 1, 2, dan 3 untuk meningkatkan kapasitas penumpang. Usulan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta sudah mencuat sejak 2018 lalu. Proyek pembangunan ini diperkirakan memakan biaya hampir sebesar 14 triliun rupiah. Antaranews.com memberitakan tim pencarian dan penyelamatan atau SAR gabungan melakukan evakuasi sebanyak 9 jenazah korban letusan gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hasil dari operasi SAR, tim SAR gabungan hari pertama ini berhasil mengevakuasi 9 orang jenazah korban letusan gunung Lewotobi laki-laki, di mana semuanya dievakuasi dari desa Kelantanlo, Kecamatan Wulanggitang, dan Kepala Kantor Basarnas Maumere Supriyanto Ridwan dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo pada Senin. Ia menambahkan, tim SAR gabungan juga mengevakuasi seorang warga yang kritis dari desa Dulipali, Kecamatan Ilebura, ke RSUD Dr. Franciscus Fernandes Larantuka. Selanjutnya, berita1.com melaporkan pelatih timnas Indonesia Sintayong mungkin merasa sedikit lega dengan cederanya striker andalan timnas Jepang Ayase Ueda. Ia dipastikan absen dari rombongan timnas Jepang yang bertandang ke Jakarta untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024. Dalam sebuah potongan video yang diunggah akun media sosial Timnas Indonesia, juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut nama Ueda sebagai pemain kunci Jepang, meski ia tidak menyangkal ada lebih dari satu pemain yang dapat memberikan tekanan pada anak asuhnya di lapangan. Selanjutnya dari Jakarta, Liputan6.com menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
mengakui bahwa pinjaman online atau pinjol dan judi online atau judol ilegal masih marak di Indonesia. Hal ini dikarenakan literasi keuangan digitalnya masih rendah. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Joko Kurnianto menjelaskan, walaupun berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2024 menunjukkan adanya peningkatan, namun tetap saja masih terbilang rendah. Selanjutnya dikutip dari Detik News, masa aksi reuni 411 di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat membubarkan diri. Akses Jalan Medan Merdeka Barat kembali dibuka. Pantauan Detik News di lokasi pada hari Senin 4 November 2024, masa aksi mulai membubarkan diri sejak pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Mereka bubar usai menjelaskan hasil upaya audiensi ke Istana Negara yang gagal. Beton-beton barrier yang sebelumnya terpasang sekarang sudah diangkat dan dipinggirkan. Beberapa petugas kebersihan tampak bekerja cepat membersihkan sampah sisa masa aksi. Masa aksi reuni 411 mulai menggelar aksinya di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Aksi dilakukan untuk menuntut mengadili Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan penangkapan pemilik akun Fufu Fafa. Selanjutnya CNBC Indonesia memberitakan, sepanjang pekan lalu, asing kabur dari pasar keuangan RI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terpuruk ke level 7.500 dan rupiah keok terhadap dolar AS. Bursa Wall Street kompak rebound akhir pekan lalu seiring dengan data pasar tenaga kerja yang jeblok memicu kemungkinan cut rate naik. Kurang dari 120 jam akan banyak data genting baik dari eksternal maupun internal yang akan mengguncang pasar keuangan. Tercatat seluruh sektor bergerak di zona merah pada hari Jumat lalu dengan sektor transportasi dan consumer primer menjadi penekan terbesar IHSG yakni mencapai 2,64% dan 2,55%. Nilai transaksi indeks pada pekan lalu mencapai sekitar 10 triliun rupiah dengan melibatkan 19,8 miliar. Saham yang berpindah tangan sebanyak 1,2 juta kali, sebanyak 189 terapresiasi, 423 saham terdepresi, dan 175 saham stagnan. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.